Iya bener, ini tuh bener-bener berfungsi banget. Saking seringnya aku jadi hafal kalau misal sakon itu artinya kasus. Hai guys, my name is Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki Mita. Kali ini aku bakalan ngasih kalian tips mudah untuk ngafalin kosakata Korea. Jadi sebelumnya aku udah pernah bikin video ini, jadi ini juga semacam tips untuk ngafalin kosakata bahasa Korea. Dan ini aku bikin kayak updated version, jadi kalian bisa nonton yang itu dulu habis itu nonton yang ini, atau yang nonton yang ini dulu juga nggak apa-apa. Oke, jadi yang pertama itu aku bakalan kasih tahu hal yang sebenarnya basic banget, dan ini berlaku nggak cuman di bahasa Korea atau nggak cuman berlaku di bahasa, tapi juga berlaku di mata pelajaran yang lain. Nah, jadi ini tuh kalian harus identifikasi kalian itu termasuk pembelajar yang melalui audio, visual, atau kinestetik. Iya bener, ini tuh bener-bener berfungsi banget. Kalau misal kalian dulu pas di sekolah pernah diajarin guru kalian tuh belajarnya pakai yang audio, visual, atau kinestetik, terus kalian kayak buat apa sih itu, kayak nggak penting gitu. Itu penting banget. Dan dulu aku pernah les juga pas aku masih SMA. Itu aku les terus habis itu dites kan, kayak aku tuh dapet apa sih yang paling tinggi gitu. Dan ternyata audio itu aku dapat poin 13, terus visual tuh aku dapat poin 12, terus kinestetik itu aku dapat poin rendah sih. Aku lupa antara kayak 6, 7, 8 atau 9 gitu, pokoknya di bawah 10. Nah, terus habis itu akhirnya aku jadi kayak mikir, iya sih, aku kalau misal dengerin guru ngomong itu aku bisa lebih inget gitu ya kata-katanya daripada kalau misal visual ngelihat gitu. Tapi sebenarnya selisihnya tuh nggak jauh. Jadi visual tuh aku juga berfungsi banget. Misal kayak aku ujian gitu ya. Misal aku ujian, terus habis itu kayak ada suatu soal, terus aku tuh ngingetnya di otak aku tuh kayak ini buku, terus dia itu ada di halaman berapa gitu. Jadi kayak bener-bener visualnya gitu. Oh, misal aku berasa kayak ngebolak-balik buku gitu, terus dia tuh ada di buku sebelah mana kayak gitu. Nah tapi itu aku nggak kinestetik sama sekali. Maksudnya kayak kinestetik tuh lemah gitu ya. Jadi aku bukan tipe belajar yang gerak-gerak. Tapi sebenarnya aku juga sedikit gerak sih. Kayak misal kalau aku harus ngafalin suatu proses gitu ya, jadi aku tuh harus gerak gitu, kayak gini. Atau kayak aku istilahin gitu ya. Misal step 1 tuh kepala gitu ya, atau otak gitu. Habis itu step yang terakhir adalah kaki gitu ya. Jadi ini apa sambil gerak-gerak kayak gitu. Nah ini benar-benar membantu banget. Jadi kalian harus identifikasi kalian itu apa belajarnya. Nah untuk kalian yang belajarnya dari sisi visual, aku saranin kalian cari buku yang itu tuh banyak gambarnya gitu ya. Jangan yang cuma tulisan aja. Kalau misal banyak gambarnya, kalian tuh bisa kayak hafal dari gambar itu, terus habis itu dia tulisannya itu kayak gimana gitu. Sebenarnya bisa juga sih visual nggak ada gambarnya. Pokoknya bukunya itu jangan sampai kelihatan yang kayak bosenin banget gitu, pasti susah untuk ngafalin visualnya. Atau kalau misalkan belajarnya di iPad, itu biasanya juga agak susah karena dia itu bukan yang kayak dibalik-balik gitu kan ya, bukan kayak buku gitu yang dibalik-balik. Tapi bisa juga kalau misalkan kalian iPad-nya itu kalian kayak desain yang bagus gitu, jadi supaya kalian bisa lebih cepat hafal. Terus kalian juga bisa pakai flashcard tuh biasanya kalian ada yang online, kayak bisa pakai Quizlet, atau kalian bisa beli gitu yang kertas yang dibalik-balik gitu ya. Jadi ini depannya itu misal bahasa Indonesianya, pas dibalik itu bahasa Korea kayak gitu. Itu juga bisa membantu dari sisi visual. Untuk yang dari sisi audio itu sebenarnya gampang banget. Kalian bisa dari lagu, atau dari drama, atau dari variety show gitu ya. Atau kalian bisa nonton We First Live-nya idol-idol kalian gitu ya. Terus kalian dengerin, dan itu biasanya lebih cepet teringat lah kayak gitu. Kadang tuh aku kayak suka randomly ngomong bahasa Korea yang kayak, wow, kok aku tahu ya kalimat ini, aku tahu dari mana gitu. Ternyata setelah ditarik ulur gitu ya, aku tahu ini tuh dari salah satu misal variety show gitu ya. Kayak aku nonton variety show ini, variety show apa lagi, dan ternyata di ketiga variety show itu mereka menggunakan kata-kata yang sama, misal kayak gitu ya. Atau nih gampangnya ini yang aku ingat adalah aku nonton Reborn Rich. Jadi di Reborn Rich itu kan mereka selalu ngomongin tentang saham-saham gitu ya. Nah, jadi aku tuh sebenarnya kalau misal ada orang ngomong jusik, aku tuh inget kalau saham. Tapi aku kalau mau ngomong tentang saham itu aku suka lupa bahasa Koreanya itu apa. Nah, jadi karena jusik itu sering banget diucapin gitu ya, tanpa aku harus ngafalin, aku tuh udah hafal sendiri gitu. Kalau misal jusik itu artinya saham, itu bener-bener membantu banget kalau kalian yang audio, karena
ada di mana-mana gitu. Kalian tinggal browsing aja di YouTube, atau kalian yang suka nonton drama tinggal tonton aja gitu. Atau kalau lagu K-pop kan suka banyak ya yang kata-kata yang sering diulang gitu. Misal lagu cinta-cinta gitu, itu pasti ada kata-kata yang suka diulang-ulang gitu. Nah, dari situ kalian bisa belajar. Oh ya, terus juga selain dari si Jusik yang saham itu, aku juga suka banget nonton drama yang kayak misteri-misteri gitu ya. Kalau misal misteri kan biasanya mereka ada kata-kata sakon, yaitu kasus. Jadi kayak isakonen gitu, kasus ini gitu. Mereka tuh sering banget ngomong kayak gitu. Jadi saking seringnya aku jadi hafal kalau misal sakon itu artinya kasus. Terus juga kalian bisa coba tiruin yang ada di drama-drama atau variety show gitu ya. Misal ini lebih gampangnya kalau di drama sih, karena kalian tuh bisa kayak pura-pura jadi aktor yang ada di situ gitu. Misal di dramanya itu mereka ngomong apa, terus habis itu kalian tuh kayak coba langsung actingin gitu. Misal ini aku ambil dari salah satu adegan yang ada di Glory gitu ya. Pas si Moon Dong-eunnya itu ngomong, "너 모르잖아, 알록달록 세상." 넌 모르잖아. 알록달록한 세상. Itu kalian coba kayak resapin, habis itu kalian coba ngomong, "근데 너 모르잖아, 알록달록 세상." Jadi kayak di kalimat ini mungkin kalau misal kalian belum bisa untuk ngucapin semuanya, poinnya di sini adalah aluk-daluk. Aluk-daluk tuh kayak warna-warni gitu ya. Nah, jadi kalian tuh kalau misal belum bisa ngafalin semuanya, kalian ngafalin yang aluk-daluknya aja. Oh, aluk-daluk ini kayak bener-bener poin dari kalimat ini. Aku cari nih artinya apa. Oh, ternyata warna-warni gitu ya. Ya kayak berwarna gitu lah. Oh, berarti tambah nih satu vocab gitu ya. Misal kalian udah tahu beberapa kata dari kalimat ini, tinggal diucapin aja kayak acting gitu. Nanti kalian bakal lebih kayak teresap gitu ya. Kayak bahasa itu kadang kalau misal semakin kalian pikir, itu semakin kata-katanya tuh suka nggak keluar gitu ya. Kadang tuh kalau aku ngomong bahasa Korea terlalu lama aku pikir, kalimatnya aku mau ngobrolin tuh suka nggak jelas dan berantakan gitu. Tapi kalau misal aku ngomong bahasa Korea, ya udah sebisa aku, itu malah kadang kayak on flow banget gitu, kayak oh my god, ini aku ngomong kayak drakor gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau misal kalian belajar sesuatu dan itu kayak udah teresap ke dalam tubuh kalian, otak kalian gitu ya, secara nggak langsung kalian tuh kayak bisa ngobrol, terus kalian kayak mikir, demi apa aku bisa ngomong kayak gini, kayak wow keren gitu. Tapi ketika kalian tuh ngobrol terus kayak abis ini ngomong apa ya, oh iya grammarnya ini harus dipakai ini, habis itu gini, malah suka kayak hancur gitu. Sumpah sering banget kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang kinestetik itu pokoknya kalian ngafalnya sambil gerak ya. Ini juga mungkin bisa aja dari drakor gitu, kalian sambil kayak misalnya nunjuk-nunjuk atau kayak wah buya kayak heboh kayak gitu juga bisa bergerakan kalau misal kalian tipe ngafalinnya tuh yang kayak gerakan kayak gitu. Oke, tadi tips yang pertama. Terus tips yang kedua adalah kalian tuh jangan ngafalin kosakata mentah-mentah gitu ya. Jadi sebenarnya kosakata Korea yang susah-susah itu berasal dari kata-kata yang gampang. Jadi misal ada satu kata ini tuh ada dua suku kata misal gitu ya. Nah, suku kata yang pertama itu artinya apa, suku kata yang kedua itu artinya apa, pas digabung jreng jadinya adalah suatu kata yang baru. Nah, ini aku bakalan kasih contoh. Ini tuh muncul di Seoul National University level 4 level 3 ya, aku lupa. Jadi ini tuh ada yang namanya kwashik, kwashik, kwaem sama kwasok. Nah, ini kalimatnya kan susah ya. Kwashik, kwaem, kwasok kayak gitu. Nah, ini aku bakalan kasih tahu tips untuk ngafalinnya secara gampang. Nah, untuk yang kwashik ini apa sih kwashik gitu, kayak susah gitu ya. Nah, jadi kwa di sini itu adalah sesuatu yang berlebihan. Nah, tadi kan aku nyebutin kan ada 3 kwa gitu ya. Semuanya tuh artinya tuh berlebihan, tapi berlebihannya di apa gitu ya. Nah, kalau kwashik, shik, coba deh kalian bayangin. Kata yang ada shiknya itu apa? Emshik ya kan. Nah, jadi kwashik itu adalah kwa plus emshik. Jadi emshiknya itu adalah makanan. Jadi berlebihan makan tuh kwashik gitu. Nah, cara kalian untuk nebak-nebak tuh kayak gitu. Dari kalimat itu kayak apa ya yang ada shiknya? Oh, emshik gitu. Berarti kwashik adalah kelebihan makan. Terus semisal kwaem. Tadi kan kwa kelebihan, terus itu apa ya? Nah, itu
emju. Emju itu adalah minum-minum gitu ya, minum-minum beralkohol gitu. Berarti kalau gua itu berarti artinya adalah minum alkohol yang berlebihan. Misal kayak kalau kalian tahu kasus Sharon yang nyetir mobil dalam keadaan mabuk gitu ya, pasti kata-kata gua itu sering muncul. Terus kwasuk. Nah, kwa tadi kan berlebihan, kalau sok itu apa? Ini juga cukup gampang loh sebenarnya. Soktu. Nah, soktu itu adalah kecepatan. Jadi kalau misal kwasuk berarti itu kecepatan yang melebihin kayak batas kecepatan yang tertera di lalu lintas gitu ya. Jadi kwasuk. Nah, gampang kan? Jadi kalau misal kalian nemu suatu kalimat yang kalau misal kalian nemu kata yang susah, coba kalian pretelin satu-satu. Ini tuh apa. Nah, itu lebih gampang. Jadi itu tips dari guru aku sih. Sama juga kalau misal kalian kalimat atau tulisan, terus misal kalian kayak, oh ini aku nggak tahu ini artinya apa, jangan langsung cari di kamus, kalian baca aja dulu semuanya, dirasakan feelingnya. Ini khusus yang buat intermediate ke atas ya, dia dirasakan gitu. Terus kalian lihat dari kalimat yang depan dan kalimat yang belakang, oh berarti kata ini yang aku nggak tahu tuh kayaknya artinya ini deh gitu. Kalian bisa ngira-ngira ya, tapi ini ngira-ngira ini tuh perlu background belajar yang banyak. Jadi ini tuh untuk yang intermediate ke atas. Untuk yang masih beginner, tadi ya tips aku yang di awal, jadi kalian bisa cek kata ini tuh berasal dari kata apa dan apa kayak gitu ya. Biasanya itu kelihatan. Nah, terus juga ini juga untuk beginner, kalau misal kalian itu pengen ngafalin banyak vocab tapi kok kayaknya susah ya untuk ngafalin yang bener-bener vocab Korea banget. Nah, kalian bisa ngafalin Konglish dulu. Jadi kata-kata Konglish itu adalah Korean English. Jadi kosakata Korea yang diserap dari bahasa Inggris. Nah, contohnya adalah kayak radio gitu ya, radio, atau televisi itu television, atau air conditioner AC ya itu aircon. Nah, ada remote control itu adalah remote. Jadi remote ya. Jadi kalian kalau misal kayak stres gitu ya ngafalin kosakata Korea yang udah susah banget gitu, nah kalian bisa ngafalin yang Konglish dulu karena kalian udah belajar bahasa Inggris kan sebelumnya, jadi lebih gampang untuk dihafalin gitu. Sebenarnya kalau misal kalian udah intermediate ke atas, biasanya sama gurunya tuh kayak betul ini bahasa Korea betul pakai Konglish, tapi ini tuh ada versi bahasa Koreanya gitu. Nah tapi itu nanti aja, gak usah dipikirin sekarang. Yang penting kalian tuh bisa tahu lah hal yang paling simple gitu. Orang di sini juga tahu kok kalau misal kalian ngomongnya Konglish gitu. Cuman kadang kalau misal kalian udah di level yang advance gitu ya, biasanya sama gurunya disuruh ini kalau misal bahasa Koreanya itu kayak gini gitu. Nah, kalian pakai yang versi bahasa Koreanya itu untuk biasanya tuh kayak nulis segi gitu, sesuatu hal yang formal tuh biasanya lebih baik pakai yang asli dari bahasa Koreanya. Tapi kayak television itu nggak ada sih bahasa Koreanya yang asli. Radio itu juga nggak ada. Tapi memang beberapa itu ada versi bahasa Koreanya gitu. Tapi ya pokoknya kayak gitulah. Jangan dibikin pusing lah pokoknya. Oke, sebelum videonya aku tutup, jangan lupa untuk kalian nonton video yang di sini yang kosakata, tips untuk ngafalin kosakata yang versi aku yang sebelumnya. Jadi bisa untuk semakin banyak tips gitu ya. Tapi jangan nontonin tips doang ya, tapi harus dilakuin, oke? Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!